Demi Merah Putih, pernyataan mengejutkan Erick Thohir usai dikritik banyak media dan pengamat terkait pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pernyataan yang menggetarkan jiwa. Alhamdulillah, berbahagialah untuk kita semua. Jelang lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak dapat kabar buruk, kesempatan emas untuk timnas Indonesia lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Bantuan datang, 2 pemain naturalisasi ini siap beri kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa 2 pemain tersebut? Menyala Abanku. Venezia restui Jai Idzes perkuat timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia. Venezia beri pesan khusus untuk timnas Indonesia. Pesannya sungguh mengharukan. Diiringi rasa iri dan dengki, pernyataan kurang ajar Madam Pangcongka sebut timnas Indonesia masih jauh di bawah timnas Thailand. Sebelum lanjut ke pembahasan lengkapnya, tonton video ini sampai selesai ya, agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih. Demi Merah Putih, pernyataan mengejutkan Erick Thohir usai dikritik banyak media dan pengamat terkait pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pernyataan yang menggetarkan jiwa. Lagi-lagi dikritik banyak media dan pengamat terkait pemain naturalisasi timnas Indonesia. Akhirnya Erick Thohir buka suara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia akan menjadi program jangka panjang. Namun, pembangunan sepak bola lokal juga akan tetap diperhatikan. Hal itu disampaikan Erick Thohir saat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara Rossi di Kompas TV. Erick mengatakan, PSSI tidak bisa menghalangi para pemain-pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia apabila mereka punya cita-cita untuk bisa memperkuat tanah kelahiran leluhurnya. Program naturalisasi jangan dilakukan seiring. Namun, sepak bola di level grassroots-nya juga harus dibangun. Liganya juga harus menghasilkan pemain berkualitas, kata Erick Thohir. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya darah merah putih dan memiliki keinginan bermain untuk timnas Indonesia, ya kita juga harus welcome. Ia menambahkan. Menurut Erick Thohir, yang harus dicatat dari program naturalisasi pemain keturunan yang digarap PSSI ialah landasannya yang tidak bersifat transaksional. Sebab, para pemainnya memang punya keinginan untuk memperkuat skuad Garuda. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu juga tak bisa memastikan berapa banyak lagi pemain keturunan yang akan datang. Sebab, semuanya bergantung pada talent pool atau kumpulan bakat yang tersedia. And Neyman, it's not about money. Kalau semuanya soal uang, saya enggak. Karena buat saya merah putih penting. Setelah itu ada bonus dan macam-macam yaitu reward untuk pemain. Ujar Erick Thohir. Saya tidak bisa jawab soal berapa banyak lagi pemain naturalisasi yang akan diproses oleh PSSI. Karena ini tergantung dengan talent pool yang ada, tambahnya. Meskipun demikian, mantan pemilik klub Serie A, Inter Milan, itu juga memastikan bahwa federasi tidak akan melupakan pembangunan sepak bola lokal meski program naturalisasi akan terus berlanjut. Sebab, menurut Erick, upaya membangun sepak bola juga harus tetap memperhatikan level akar rumput. Dia juga menyadari soal pentingnya kompetisi yang berkualitas untuk melahirkan pemain-pemain terbaik. Realita di dunia sekarang seperti itu. Ada pemain Inggris tiba-tiba main untuk timnas Jerman. Memang seperti itu. Namun, kita juga harus punya program yang baik. Ada grassroots, ada liga, ada tim nasional, katanya. Menurut Erick, upaya menggenjot program naturalisasi memang menjadi tugas PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Sementara itu, sektor-sektor lain seperti akar rumput dan kompetisi akan dibangun bersama-sama. Kalau kita lihat di seluruh dunia, yang namanya federasi fokus ke tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional. Ada campur tangan dari stakeholder lain,
termasuk private sector, ujar Erick Thohir. Grassroots itu masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai federasi menyinkronkan semua keinginan stakeholder jadi satu kalender besar. Tidak mungkin PSSI sendirian membangun sepak bola. Harus bersama-sama, kata Pak Erick. Alhamdulillah, berbahagialah untuk kita semua. Jelang lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak dapat kabar buruk, kesempatan emas untuk timnas Indonesia lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Irak diterpa kabar buruk menjelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak akan melawan timnas Indonesia pada laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 6 Juni 2026. Untuk pertandingan itu, Irak terancam kehilangan strikernya, Ali Al-Hamadi. Ali Al-Hamadi terancam tidak bisa memperkuat Irak karena cedera. Striker Ipswich Town Ali Hamadi baru-baru ini menjalani operasi yang sukses pada otot adduktor. Setelah itu ia akan memasuki fase rehabilitasi dari cedera tersebut untuk mulai mempersiapkan musim depan. Tim media yang mengawasi kondisi pemain mengonfirmasi bahwa ia akan absen dari stadion selama lebih dari 35 hari karena ia memerlukan istirahat pasif agar area operasi dapat pulih. Selain bakal absen memperkuat Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Ali Al-Hamadi juga melewatkan Olimpiade 2024 di Paris. Ali Al-Hamadi juga akan absen pada Olimpiade Paris yang dijadwalkan digelar Juli mendatang, karena sang pemain belum sepenuhnya siap untuk melakoni pertandingan, sehingga tidak akan masuk dalam daftar akhir pelatih Radi Schneishil, bahkan meskipun usianya memungkinkan dia untuk berpartisipasi, karena dia berusia 22 tahun. Ali Al-Hamadi sudah memiliki 13 caps bersama timnas Irak. Ia sudah mencetak 3 gol. Ali Al-Hamadi sempat menjadi momok timnas Indonesia dengan mencetak 1 gol ke gawang Garuda. Gol itu dicetak saat timnas Indonesia bertandang ke markas Irak di laga perdana Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 16 November 2023. Saat itu, tim besutan Shin Tae-yong kalah dari Irak dengan skor 1-5. Ali Al-Hamadi juga menjadi bagian Irak saat melawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bantuan datang, 2 pemain naturalisasi ini siap beri kejutan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa 2 pemain tersebut? PSSI sudah merilis daftar 22 nama yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir pada Juni mendatang. Berdasarkan keterangan PSSI, pemanggilan 22 pemain ini masih berpotensi terjadi perubahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Badan Tim Nasional, Sumarji. Dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah, ucap Sumarji. Mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, sambung Sumarji. Dia menambahkan, nantinya akan terdapat 2 nama yang menyusul dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Akan tetapi, Sumarji enggan menyebutkan siapa pemain yang dimaksud. Di posisi penjaga gawang juga baru terisi 2 nama. Mereka adalah Hernando Ari dan Adi Satrio. Sementara naturalisasi Kelvin Verdong tengah dikebut dan ditargetkan bisa diambil sumpah pada akhir Mei 2024. Harusnya 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi, tutur anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Teka-teki dulu biar menarik. Makanya tunggu dulu saja, saya tidak bisa jawab kalau yang itu, soal Martin Paes, ujar Sumarji. Lebih lanjut, skuad Garuda akan mulai menggelar pemusatan latihan, TC, pada 28 Mei 2024. Menyala Abangku. Venezia restui Jai Idzes perkuat timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia. Venezia beri pesan khusus untuk timnas Indonesia. Pesannya sungguh mengharukan. Jai Idzes masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemanggilan Jai untuk memperkuat skuad Garuda direstui Venezia, klub sang bek bernaung di Serie B Italia.
Jai dipanggil memperkuat timnas Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Mengingat pentingnya agenda itu, Venezia pun tak luput mendoakan sang pemain bersama skuad Garuda. Bek Venezia FC, Jai Idzes, telah dipanggil ke timnas Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Venezia dikutip dari laman resmi klub pada Jumat, 17 Mei 2024. Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua pertandingan akan dimainkan di kandang sendiri, di ibu kota Jakarta. Semoga berhasil, Jai, sambung pernyataan Venezia sambil. Jai Idzes sejatinya sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia. Sang pemain menjadi sosok yang membantu kemenangan 1-0 atas Vietnam di SUGBK pada 21 Maret 2024. Selain itu, Jai Idzes juga sukses menyumbangkan 1 gol saat mengalahkan The Golden Stars, julukan Vietnam, dengan skor 3-0 di Maidin National Stadium, 26 Maret 2024. Sebelum jumpa Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Tanzania dalam laga uji coba internasional. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Madia pada Minggu, 2 Juni 2024. Diiringi rasa iri dan dengki, pernyataan kurang ajar Madam Pang Chongka sebut timnas Indonesia masih jauh di bawah timnas Thailand. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nualpan Lamsam alias Madam Pang menyebutkan bahwa timnas Indonesia tak bisa mengungguli level sepak bola Thailand. Timnas Indonesia memang berkembang pesat di era Shin Tae-yong. Apalagi ia mendapatkan dukungan penuh dari Ketum PSSI, Erick Thohir. Buktinya timnas Indonesia berhasil lolos fase grup untuk pertama kalinya di Piala Asia. Skuad Garuda juga berpeluang melaju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di level U23, Garuda Muda juga berhasil melaju jauh ke semifinal Piala Asia U23 2024. Kondisi ini membuat anak asuh Shin Tae-yong juga mendapatkan jatah playoff Olimpiade Paris 2024. Sayangnya di babak playoff, timnas Indonesia U23 tumbang 0-1 atas Gini. Garuda Muda pun dipastikan tak lolos ke Olimpiade. Di tengah perkembangan sepak bola timnas Indonesia, Madam Pang ditanya soal perbandingannya dengan kekuatan Thailand. Saya tidak yakin Indonesia bisa mengungguli Thailand. Seperti yang kalian tahu, level sepak bola negara saat ini, khususnya Asia dan Asia Tenggara hampir sama. Kita tidak bisa memastikannya. Saya yakin bisa berada di posisi teratas di wilayah ini, ucap Madam Pang.